Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Pada kesempatan ini kita kembali akan membahas materi tentang sejarah Indonesia. Kemarin di video sebelumnya yaitu hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Sekarang kita masuk kepada bab 3, masa Hindu-Buddha. Begitu, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar semua, kita mulai saja materinya, yaitu di bab 3, masa Hindu-Buddha. Kita pembahasannya masa Hindu-Buddha. Materi sebelumnya sudah disampaikan di video yang kemarin saya buat saja. Tapi sebelumnya, sebelum dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe, juga klik loncengnya, supaya para pelajar semua, sahabat semua mendapatkan video terbaru dari channel Hendra Andra. Oke, kita mulai saja. Para pelajar semua, di bab 3 ini, Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari masa praaksara masuk masa sejarah, masuk sampai dengan ke masa Hindu-Buddha. Indonesia ada beberapa agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, salah satunya Hindu dan Buddha. Pada kesempatan ini kita mudah-mudahan bisa menyampaikan materi ini tentang Hindu-Buddha. Di bab 3, kita lihat saja proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha. Ada 2 materi, tapi mungkin hari ini pada kesempatan ini hanya yang akan dibahas tentang teori kedatangan agama Hindu-Buddha. Untuk sumber kedatangan Hindu-Buddha, jalur, juga kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Buddha nanti mungkin di video sebelumnya, video yang akan datang. Oke, kita mulai saja. Proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kita lihat ada beberapa teori yang mengatakan bahwa Indonesia agama Hindu-Buddha masuk melalui teori apa? Ada teori ksatria. Yang pertama, teori ksatria ini artinya dalam agama Hindu-Buddha itu ada sistem kasta. Kasta Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra, dan ada satu lagi Parya. Teori ksatria artinya teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau para ksatria. Teori ksatria ini dicetuskan oleh J.L. Moon, F.D.K. Bos, R.C. Majumdar, dan Mukherjee, dan juga C.C. Berg. Dan yang kedua ada teori Waisa. Teori Waisa ini dikemukakan oleh N.J. Crom. Nah, menurut dia agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang dari India. Nah, pedagang India ini menetap di Indonesia, juga menikah dengan penduduk setempat. Teori Waisa artinya Waisa ini kelompok para pedagang dalam kasta agama Hindu-Buddha, dan ksatria kelompok para ksatria atau prajurit. Dalam sejarah lain bahwa para ksatria ini dari kala perang mereka mencari tempat-tempat perlindungan termasuk Indonesia sekalian menyebarkan agama Hindu-Buddha. Yang ketiga ada teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Pandler yang berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana atau kaum agamawan. Diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia tertarik dengan agama Hindu dan Buddha, atau sengaja datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama. Kenapa di Indonesia sebelumnya tidak ada agama tapi ada sistem kepercayaan, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Yang keempat sekarang, teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Yang keempat ada teori Sudra. Teori Sudra ini dicetuskan oleh Von van Viewel. Nah, ini berarti agama Hindu-Buddha ada pendapat yang keempat ini teori Sudra. Berdasarkan teori ini bahwa masuknya agama Hindu-Buddha
dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Apa itu kasta Sudra? Kasta Sudra itu kasta yang paling bawah di agama Hindu-Buddha. Oke, para pelajar semua, kita lanjutkan teori berikutnya. Teori berikutnya yaitu teori arus balik atau counter current. Pertama ada pencetusnya, yaitu pencetus teori arus balik itu F.D.K. Bose. Inti teori ini menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki peranan tersendiri dalam menyebarkan atau penyebaran pengembangan agama Hindu dan Buddha. Penyebaran tersebut dilakukan oleh kaum terdidik di Indonesia. Jadi ada masyarakat Indonesia yang diutus untuk belajar ke India, mengikuti pendidikan agama Hindu Buddha, dan kembali lagi untuk mengajarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Buktinya apa? Buktinya itu ada prasasti Nalanda dari Kerajaan Sriwijaya. Para pelajar semua, para sahabat semua, itulah teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Pertama ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori Brahmana, dan teori Sudra. Satu lagi ada teori arus balik. Nah, itu saja mungkin para pelajar semua, para sahabat semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi ke video yang lain. Nanti disambung dengan prasasti, dengan kerajaan Hindu Buddha, dan lain sebagainya. Tapi sebelum ditutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga klik loncengnya supaya mendapatkan video terbaru dari channel Fem Pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.